Chandra. Terima kasih, Kang Fadli. Saya share Yap. dulu ya. Baik. Jadi selamat pagi semuanya. Semoga bisa kedengeran. Kalau sedikit putus-putus, mohon dikasih tahu karena saya sharing WiFi dengan anak-anak saya yang pada sekolah juga. Mereka pada Zoom juga. Jadi saya ini memang lamanya di industri desain. Jadi tadi mungkin sudah dibilang sama Kang Fadli. Oke, nama saya Chandra Marsono, sarjana seni, magister manajemen, saya lulusan DKV 97. Memang saya lebih lama di periklanan, saya udah 23 tahun di periklanan. 23 tahun ini karena memang saya sudah dari SMA itu udah bekerja di periklanan. Dan ekspertis saya ada di branding, digital communication, dan digital gamification. Itu nanti akan saya jelaskan, itu mereka apa. Jadi saya sudah bekerja dengan lebih dari 150 brand nasional internasional. Ini hanya beberapa brand yang sudah saya bekerja bareng. Saya lebih kepada manajemen dan juga kepada strategi dibanding seninya itu sendiri gitu. Dan itu ya awalnya saya memang seorang desainer grafis, tapi lambat laun karir saya berubah menjadi kepada pihak manajemen dan pihak strategis. Oke. Jadi ya kita sekarang udah masuk ke industri 4.0 ya. Orang baru kedengar jargon, apa itu industri 4.0 itu apa sih gitu. Ya kita sudah di mana di industri yang bisa dibilang sudah berubah banget dari industri sebelumnya. Industri sebelumnya kita masih hanya secara dibantu komputer secara sedikit, sekarang hampir semuanya sudah mulai otomatisasi gitu. Dan dunia ini akan terus berkembang dan nggak akan izin dulu ke kamu bahwa ini akan berkembang gitu. Bahkan pendidikan sendiri sekarang sudah mulai online, terutama saat COVID seperti ini, semua itu sudah berjalan secara otomatis gitu. Dan itu nggak akan bilang ke kamu permisi gitu, nggak. Mereka akan jalan terus gitu. Antara kamu ikut atau kamu tertinggal. Salah satu contoh terdahulu yang sudah jalan sekarang adalah online shopping. Online shopping itu berkembang begitu cepatnya, nggak ada yang sempat antisipasi. Ya, sampai banyak giant perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini gulung tikar gitu. Yang perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang skalanya memang masif itu tutup karena mereka tidak bisa berimbang. Mereka tidak beradaptasi secepat mungkin. Dan otomatisasi itu udah banyak banget ya. Pabrik itu dulu Mas Pion tutup, dia nawarin karyawannya untuk pensiun dini, dia buka pabrik baru yang isinya semuanya robot. Gitu. Sekarang kita udah ke McDonald, udah yang namanya server itu udah bekerja semakin sedikit karena sudah ada banyak stand-stand pemesanan menu itu yang secara otomatis mengurangi beban daripada kasir. Yang jadi ke McDonald's karena tinggal pesan apa-apa bisa bayar di situ atau nggak ke kasir cuma untuk bayar aja. Nah, ini Profesor Dr. Michio Kaku dia menyatakan bahwa 60% dari pekerjaan yang kita ketahui saat ini itu akan punah di tahun 2022, which is cuma 2 tahun lagi, gitu. Jadi pekerjaan apa sih yang terancam ya? Pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya itu repetitif. Gitu. Dulu yang masih bisa kita kerjakan secara manual, tapi yang bersifat secara repetitif itu akan segera digantikan oleh komputer. Ya. Dan media komunikasi itu juga telah berubah. Dulu itu kita mengalami namanya media scarcity, di mana dulu itu media hanya TV dan radio, koran, majalah, cuman itu aja, dan adanya sedikit. Sekarang kita di masa yang abundance of media, medianya banyak banget. Ya. Satu orang itu pilihannya untuk memilih media itu banyak sekali. Ya, dulu kita medianya sedikit, mau nggak mau yang nonton itu. Jadi mau nggak mau kita duduk nontonnya TVRI aja gitu. Seperti tadi Profesor Intan bilang itu ada kalau itu masuk TV swasta, nah itu sudah makin berkembang, tapi tetap aja masih bisa bilang media masih scarce karena masih sedikit. Sekarang media banyak banget. Selain ada YouTube, ada Facebook, ada Vimeo, ada iFlix, Netflix, ada Disney Plus, dan itu terus berkembang. Sekarang kita yang sampai kebingungan mau pilih apa. Nah, media digital telah menjadi media dengan impact terbesar pada budaya dan kultur manusia. Kenapa? Tadi Profesor Intan sebetulnya sudah menjelaskan. Karena kita terconnected di mana-mana, ya, kita itu lebih gampang untuk memviralkan sesuatu, menyampaikan pesan kita ke sesuatu tanpa perlu adanya dikurasi lagi. Itu semua bisa dibilang kita bisa mengekspresikan secara luas
apa yang kita seni kita lah istilahnya gitu. Kita bisa mengeksplikasikan luas, tinggal nanti dari audiens sendiri untuk merespon terhadap karya yang kita telah buat. Nah, apa sih peran desain komunikasi visual di era dalam digital? Nah, kita harus paham bahwa manusia sekarang itu lebih cepat responsif terhadap namanya stimuli visual. Nah, akibat kita sekarang sudah masuk ke area gadget dan kawan-kawan itu, kita mempunyai attention span itu sangat sedikit. Attention span itu adalah waktu orang untuk bisa tertarik terhadap sesuatu dan tidak pindah. Kita mempunyai waktu 8,3 detik saat ini. Sebenarnya 8,25 detik sih saat ini untuk bilang bahwa ini oke atau enggak. Gitu. Makanya di YouTube itu banyak orang yang hanya channel surfing. Gitu. Makanya konten di YouTube dan konten di TV itu sangat beda banget. Kalau di konten TV kita bisa dragging, kita bisa kasih cerita yang lebih panjang, narasi dan macam-macam. Di YouTube kita nggak bisa. Karena kalau orang itu masa ini kelamaan nih, itu mereka skip, mereka cari yang lain. Kalau dulu ya kita duduk di depan TV mau nggak mau ya disuguhin itu ya udah kita terima aja gitu. Kalau sekarang everybody itu punya personal choices sendiri-sendiri. Makanya kita harus memiliki kemampuan untuk bisa relate dengan audiens kita seperti apa. Ya. Nah, di dalam digital sendiri, kalau kita ngomong secara desain komunikasi visual ya, ada beberapa ilmu mata kuliah desain komunikasi visual itu yang benar-benar relate kepada industri digital. Pertama adalah metodologi desain, lalu estetika, dan psikologi persepsi. Ini semua melahirkan nanti yang bisa dibilang sebagai UI UX atau user interface, user experience. UI UX ini benar-benar dekat dengan desain komunikasi visual dikarenakan apa yang ada dalam UI UX ini sebetulnya dipelajari di perkuliahan desain komunikasi visual. Tapi ya bagaimana penerapannya itulah yang nanti masuk ke dalam UI UX. Jadi user interface, user experience itu dua hal yang memang sangat berkaitan. Nah, sekarang ini ya DKV sudah harus menyatu dengan data. Karena saat ini data itu adalah komoditas terbesar di dunia ini saat ini. Jadi kalau dulu tuh komoditas terbesar itu adalah oli, ya, minyak. Saat ini data komoditas terbesar. Ya. Data is the new oil namanya. Nah, bagaimana sih kita mengimplementasi seperti itu? Ini saya akan kasih sebuah contoh dari sebuah brand representation. Jadi ini dulu klien saya namanya Eskulin, dia bikin parfum buat cewek. Saat kita mau berkomunikasi dengan mereka di di digital, kita harus menentukan dulu brand representasinya seperti apa. Jadi harus punya personality. Jadi kalau kita tentuin dulu di sini bahwa oh ternyata kalau kita mau bikin personality harus ya personality seperti apa? Oh dia girly, chibi, smart, active, romantic, sisterly, best friend, fashionista. Tone of voice-nya bagaimana sih cara bicaranya? Gitu loh. Dia harus young, cheerful, friendly, casual, and fun and polite. Ini semua yang nanti menentukan bagaimana bahasa komunikasi nanti ke depan seperti apa. Sehingga orang yang masuk ke sosial medianya itu baik di Instagram, di Facebook, apapun itu, nanti ngelihat Ekskul ini sebagai iya nih gue banget gitu, ini aku banget sih gitu, ini relate banget dengan saya gitu, ini sesuai dengan kayak saya ngomong sama teman saya sendiri, sehingga brand itu memiliki sebuah quality yang naik karena brand itu selain sebuah brand itu bagus, desainnya bagus, ininya bagus macam-macam. Tapi yang namanya emotional connection itu yang membuat orang mau membeli sesuatu. Karena tanpa sebuah emotional connection itu barang itu hanya cuma barang. Gitu. Sebagai contohnya kita ngomong Nike. Nike itu punya sebuah emotional connection dengan fansnya ya, itu yang sangat besar sekali. Makanya Nike itu bisa dijual dengan harga mahal. Ya. Padahal pembuatan sepatunya itu bisa dibilang murah. Buat satu sepatu Nike itu, saya pernah dengar untuk membuat sebuah Air Jordan cuma hanya kurang dari Rp100.000. Tapi dijualnya bisa sampai jutaan rupiah. Itu karena ada emotional connection-nya. Nike juga investasi terbesarnya adalah di emotional connection. Bagaimana pesan itu sampai kepada Anda sehingga Anda merasakan bahwa ini sepatu yang cocok buat saya. Ini sepatu yang merepresentasikan saya. Merepresentasikan semangat saya. Nah, jadi membuat sebuah desain bagus adalah karena sesuai dengan gaya dan tingkah laku penontonnya. Ya.
Nah, ini saya kembali ke UX UI. Ini sebetulnya makanya saya bilang tadi DKV itu UX dan UI sebetulnya. Apa sih kita mulai dari UI dulu ya. UI itu lebih kepada visual design, warna, graphic design, layout, typography. Jadi benar-benar bisa dibilang skill. Ya, seperti tadi Profesor Intan bilang ya kita desain grafis itu apa namanya harmonisasi antara dua bidang yaitu skill dan juga knowledge. Nah, UX itu sendiri lebih kepada knowledge-nya daripada bagaimana kita memahami personality dan lain-lain. Jadi ada interaction design-nya, wireframe, information architect, ada user research, dan juga ada scenario. Jadi disitulah gabungan kedua inilah yang membuat sesuatu. Jadi UI UX itu nggak hanya terbatas kepada, oh ini kita bikin website harus pakai UI UX. Enggak, everything we do. Bahkan sampai misalnya membuat film itu juga ada, bisa bilang UI UX-nya. Gitu. Kita nggak bisa membuat film yang bisa dibilang nggak bisa relate dengan orang. Gitu. Kalau misalnya kita membuat film yang benar-benar hanya relate kepada satu pihak tertentu yang benar-benar niche, itu penonton juga akan niche gitu loh. Misalnya buat film yang terlalu pinter, yang nonton juga yang akan terlalu pinter aja gitu. Membuat film yang lebih relate kepada banyak orang, yang nonton akan lebih banyak. Jadi itu semua ada di desainnya untuk knowledge base-nya, untuk visualnya. Nah ini apa namanya ya dari skill-nya itu yang tadi membuat film, menggambar, memilih pewarnaan, layout, coloring. Kalau kita ngomong di film ya ada pencahayaan dan lain-lain. Ya. Jadi desain itu macam-macam dan desain itu ya bisa dibilang bagus-bagus. Gitu. Cuman banyak orang bikin semua desain, tapi desain itu belum tentu cocok untuk semua orang. Jadi harus disesuaikan. Kenapa di UI UX berperan di sini? Sebagai misalnya lah, contohnya adalah Facebook. Facebook itu dia terus-menerus merubah UI UX-nya berdasarkan dengan preferensi apa namanya orang-orang yang melihat website-nya. Jadi saat mereka melihat website-nya atau melihat aplikasinya, mereka benar-benar men-tracking orang itu mencari apa. Oh, yang mereka cari duluan itu adalah feed-nya, atau enggak lebih banyak orang mencari profil dirinya sendiri atau banyak search-nya. Itu semakin lama semakin di-refine. Dan saat ini juga Facebook sudah mulai lagi merubah tampilannya lagi. Karena itu mereka terus-menerus menyesuaikan dengan bagaimana kita sebagai manusia ini berkomunikasi. Karena itu apa namanya dia harus terus merelate. Karena manusia itu dari zaman ke zaman kita itu akan terus berkembang. Jadi yang sekarang itu efektif belum tentu 5 tahun dari sekarang itu efektif. Jadi bisa dibilang kalau kita udah ngomong digital itu nggak ada ilmu eksaknya. Semua itu berdasarkan juga kembali kepada research. Makanya tadi ada metodologi desain dan apa namanya desain psikologi psikologi persepsi. Ya. Ini adalah bagaimana saya di periklanan mengaplikasikan ilmu saya kepada apa namanya sebuah pekerjaan. Jadi waktu itu saya mengerjakan untuk sebuah brand namanya Sasa. Nah, dari sini saya mulai melakukan namanya psikologi persepsi, di mana saya benar-benar melihat dulu audiensnya Sasa itu siapa. Dari mereka menentukan, oh audiens saya tuh ini, saya mau mengejar orang pembeli yang seperti ini, umurnya apa. Which is waktu itu adalah ibu-ibu muda dan antara umur 25 sampai dengan 40 gitu. Dan dari situlah saya harus harus meresearch dulu apa sih yang sedang diinikan oleh mereka, mereka tuh sukanya ngapain gitu kan. Oh ternyata mereka di waktu itu ibu-ibu muda tersebut benar-benar suka ngumpul, sukanya arisan, sukanya cerita-cerita gitu kan. Dan apalagi sih kalau arisan, kalau dulu sempat kita banyak joke ya, kalau namanya arisan itu ibu-ibu suka pamer gitu kan. Ya apa jeng, ngasih lihat, oh iya gini, ngasih lihat cincinnya, ngasih lihat gelangnya gitu kan. Yang punya gigi palsu, gini jeng gitu. Jadi budaya itulah yang coba kita bawa gitu kan. Oh mereka suka berbagi, sharing, dan juga memperlihatkan bahwa aku keren loh gitu. Jadi itu yang kita bawa. Kita ajak audiens kita, share dong resep-resep andalan kamu gitu kan. Dan resep terbaik akan kita feature. Jadi kita angkat orang-orang tersebut, kita pasang fotonya di situ, kita pasang masakannya di situ, lalu kita taruh di sosial media kita. Dan bermain di pride psikologis orang Indonesia ini, ibu-ibu ini, mereka secara pride, wah ada fotoku di situ, dia otomatis menyebarkan ke semua teman-teman dan keluarganya, tanpa perlu kita minta. Jadi dari situlah mereka menyebarkan ke orang-orang, dan orang-orang datang ke page tersebut, mereka like, mereka ini, dan mereka melihat kontennya, dan mereka follow.
Ya. Ini hal yang sama juga kita lakukan juga dengan misalnya waktu itu brand yang saya pegang Aspira. Di Aspira ini ya mereka brand motor onderdil. Gimana caranya kita komunikasi gitu kan, orang gimana kita ngangkat sebuah brand onderdil gitu. Jadi yang kita tanya adalah kepada orang-orang, kamu tuh kalau sehari-hari pengendara itu apa sih yang mereka suka dengerin gitu. Ternyata mereka suka mendengarkan cerita-cerita di jalan, cerita-cerita yang seharian gitu, orang-orang pengalaman orang lain gitu. Jadi kita rubah itu menjadi sebuah komik, dan komik ini kita taruh di sosial media. Dan orang-orang suka karena komiknya kita bikin satir ya, kita bikin lucu gitu kan, dan itu mereka share tanpa kita butuhkan, tanpa kita minta, mereka share ke teman-temannya baik di WA maupun di Instagram mereka, di Facebooknya mereka, itu mereka otomatis share. Jadi kita mendapatkan feedback yang cukup baik. Lalu ada ini salah satu expertise saya, which is gamification. Gamification itu apa sih? Gamification itu adalah gimana kita membuat permainan sehingga orang merasa diikut sertakan dan mereka melakukan hal-hal yang sebetulnya yang sudah kita desain. Gitu. Dulu itu ada brand yang saya pegang itu adalah Mito. Mito itu dulu adalah brand handphone. Nah ini kita buat sebuah game di mana kita bikin sebuah handphone keluaran mereka yang speknya keren banget, harganya keren banget, lalu kita diskon besar-besaran. Nah, di situ kita kasih mereka, orang harus daftar ke website tersebut, kalau mau mendapatkan diskon 50%, hanya bisa dibilang kalau nggak salah itu 200 pertama yang dapat diskon 50%. 200 kedua dapat diskonnya cuman 30%. Lalu berikutnya cuma 30%, sisanya beli dengan harga normal. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, orang setelah daftar kan, wah saya udah di posisi ini nih, saya cuma dapat diskon segini. Tapi mereka bisa naik. Gimana cara naiknya? Mereka share konten kita tiap hari. Tiap dia kali share, dia naik 5 peringkat. Jadi orang tiap hari berlomba-lomba untuk sharing konten kita. Sehingga yang namanya brand tersebut, dia mendapatkan earn media yang cukup besar, which is $16.000 waktu itu. Jadi brand ini semakin lama dikenal orang dengan secara otomatis orang share dengan willingly. Gitu. Ya. Tahun 2016 saya beralih ke video karena video itu buat saya adalah masa depan. Waktu itu saya jadi YouTuber lah istilahnya, tapi saya bukan di depan layar. Saya bikin 3 channel waktu itu adalah Hebro TV, Dear Mama, dan Highlandis TV. Karena saya basisnya orang periklanan, dan saya bermain di data, makanya saya bikin 3 channel ini karena sudah disegmentasi. Hebro ini khusus audiensnya untuk laki-laki, Dear Mama ini khusus audiensnya untuk ibu-ibu, dan Highlandis ini untuk perempuan-perempuan muda, ya, gadis-gadis dan kawan-kawan. Jadi ya di sini kita benar-benar menggunakan, ya kita angkat beberapa nama orang dari komedian nggak dikenal, kita angkat dan lain-lain lah di sini. Jadi kita menggunakan mereka sebagai media, dan media ini yang mereka bikin videonya semua itu sebetulnya adalah iklan. Jadi kalau Anda sekarang suka nonton video di YouTube, Anda suka nonton video di TikTok, Anda suka nonton apapun itulah di digital, terus setelah menonton itu tiba-tiba Anda merasa, kok saya sekarang suka ini ya, saya pengen beli ini ya, kok saya suka dengan brand ini ya, ini apa ya gitu. Ya itu semuanya berkat orang-orang semacam saya gitu. Ini sebagai contohnya, jadi waktu itu ada restoran ayam yang punya ayam pedas di Indonesia, tiba-tiba dia pengen dikenal sama semua orang bahwa kita tuh punya ayam yang paling pedas gitu kan, restoran ini gitu. Cuman gimana caranya gitu. Dan lalu disitulah datanya main. Kita research apa sih orang lagi search apa. Keyword tertinggi adalah waktu itu samyang. Samyang sebagai pedas, orang semua search samyang. Jadi kita bilang kepada mereka, kita dompleng samyang yuk. Karena keywordnya tinggi, di sini nggak ada perusahaannya, hanya impor aja. Ya, terus ya pasti viewernya akan tinggi. Jadi kita bikin hal tersebut di mana selama 9 menit orang nonton Pras dan Muslim ini makan yang paling pedas gitu. Dan selama 9 menit itulah orang terkondisikan dengan brand daripada restoran tersebut tanpa mereka sadar gitu.
dan viewersnya makin lama makin naik, sekarang sudah jutaan orang yang nonton, dan itu kita secara tidak langsung mengkondisikan orang. Jadi di sinilah psikologi persepsi bermain gitu. Dimana saat akhirnya tuh orang jadi benar-benar saya pengen nyobain gitu. Kalian bisa nonton videonya ada di YouTube. Jadi inilah bagaimana kalau tadi Profesor Ethan bilang Gen Z ya. Ya, inilah sebetulnya bagaimana Gen Z itu melakukan sesuatu di internet saat ini. Mereka sekarang saat ini sukanya discover. Mereka discover hal baru ya. Sekarang namanya iklan tuh udah susah banget lah untuk di TV lah gitu. Beriklan secara terang-terangan itu ditolak, resistensinya besar sekali. Makanya kita masuk ke konten. Orang nonton YouTube channel, mereka di situ nonton, walaupun mereka nggak sadar ternyata mereka nonton iklan gitu kan. Tapi dari situ bahkan hal sesimpel misalnya ada YouTuber yang suka kamu tonton, dia pakai baju yang tulisannya sesuatu tanpa dia pernah ngomongin bahwa ini saya dibayar sama dia gitu. Cuman pakai aja dan sambil ngobrol ngisi konten yang nggak ada hubungannya sama apa yang dipakai. Tapi kalian yang nonton lihat ini bajunya kok keren banget. Jadi yang Anda melakukan discovery. Oh, ini apa ya? Anda penasaran, Anda melakukan experience, Anda search. Melakukan search itu Anda experience, lalu setelah menemukan barangnya, Anda beli, lalu menjadi achievement, di mana Anda akan share ke teman-teman Anda. Lalu prosesnya berulang lagi. Nah, itulah hal-hal yang kita pelajarin di DKV. Ya. Ini salah satu yang kita kerjakan waktu itu untuk Star Wars, Rogue One, di mana waktu itu Star Wars membuat film yang di luar pakem biasanya, which is ini bukan trilogi, tidak ada hubungannya dengan Skywalker apa-apa, tapi dia pengen film ini keluar dan orang bisa menerimanya dengan baik. Jadi kita membuat sebuah campaign di mana kita pengen orang punya nostalgia dan pengen nonton Star Wars lagi, gitu kan. Jadi Kang Chandra 5 menit ya. Siap. Jadi kita bikin koin-koin itu isinya karakter-karakter yang kita jual lewat Alfamart. Ya. Ini kita lakukan 2 bulan sebelum filmnya keluar. Kita bikin semua hype, baik itu di berupa memes, berupa video-video gitu kan. Kita ada beberapa YouTuber yang kita ajak untuk bikin videonya, untuk nyebarinnya, tanpa mereka itu menyebutkan bahwa harus beli di mana gitu kan. Tapi saat itu terjadi, ya saat orang itu akhirnya mereka share searching sendiri, mereka menemukan saya bisa mengkoleksi ini, saya belinya di mana gitu. Dan mereka koleksi ini, mereka benar-benar tergila-gila sampai ada itu koin yang harganya cuma 10.000 itu sampai di Tokopedia sampai dijual sampai berjuta-jutaan karena orang benar-benar koleksi. Pas filmnya keluar, orang sudah paham nih karakter-karakter siapa dan mereka pengen tahu. Jadi mereka mendorongnya ke sana. Dan ini semua produknya sold out bahkan sebelum filmnya keluar. Oke. Jadi begitu, jika ada pertanyaan silahkan saya kembalikan kepada Kang Fadli. Oke, terima kasih Kang Chandra. Ini nggak kayak Kang Gaga Panzer, dia kayaknya kayak Inggris nih, kick and rush nih. Sikat aja. Oke, ada beberapa catatan yang menarik yang saya catat ketika Kang Chandra bicara tentang 4.0, bahwa ternyata media digital itu berimpak besar terhadap budaya dan manusia. Itu juga terasa memang oleh kita orang-orang yang memang ada di area tersebut gitu, bahwa ternyata humanis itu tidak terlepas dari aktivitas teknologi sebetulnya. Kemudian juga yang menarik lagi adalah ketika Kang Chandra bicara tentang hubungannya DKV dengan data. Jadi benar apa yang tadi Kang Chandra sampaikan, bahwa di DKV itu kita harus melakukan analisis, terutama analisis data. Tanpa data kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Tanpa data yang akurat tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa data yang pasti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan hasilnya tadi apa yang sudah diceritakan oleh Kang Chandra, beberapa karya yang sudah dibuat oleh beliau itu ada campaign, ada promo dan lain-lain, dan itu semuanya relate gitu. Yang menarik lagi adalah ketika bicara UI UX, yang kita tahu mungkin beberapa teman-teman tahu itu hanya sepertinya berhubungan hanya dengan website interaktif, tapi ternyata kalau tadi dari paparan Kang Chandra, UI UX itu berhubungan banget dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, bahkan dalam mendesain, dalam bekerja dan lain-lain, karena ada pemanfaatan otak kiri dan otak kanan. Ada bicara tentang skill dan knowledge. Sekarang saya akan masuk ke Kang Gaga sepertinya ya.
Ada 2 pertanyaan yang terpilih. Yang pertama adalah dari Chandra Dewi, SMK Pasundan. Ini lebih ke peluang usaha apa yang bisa kita lakukan pada masa pandemi ini yang berhubungan dengan komputer grafis. Itu Kang Gaga yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin lebih ke teknis ini. Apakah kebutuhan pengerjaan karya desain seperti rotoscoping itu terkendala dengan adanya aturan dan pola kehidupan sekarang ini? Jadi pertanyaan pertama untuk Kang Gaga, peluang usaha apa yang bisa kita lakukan pada masa pandemi ini dengan memanfaatkan komputer grafik? Itu dari Chandra Dewi, SMK Pasundan 3. Kemudian yang kedua adalah, apakah kebutuhan pengerjaan karya desain seperti rotoscoping dan lain-lain terkendala dengan adanya aturan atau pola kehidupan sekarang ini? Silakan Kang Gaga. Ya, kalau peluang di masa pandemi ini ya sebenarnya sebagian pekerjaan komputer grafik itu sebenarnya bisa dikerjakan di rumah ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya memang kalau memang itu kondisi ekonomi lagi kurang baik, kalau sifatnya jasa nih, seperti saya misalnya mengerjakan iklan, pekerjaan iklan itu pasti kan menurun juga gitu, karena kondisi ekonomi gitu. Tapi ada beberapa peluang lain, misalnya pembuatan konten misalnya ya, konten YouTube misalnya. Orang-orang kan sekarang ini lebih banyak menggunakan, misalnya kan banyak di rumah gitu, dia akan lebih banyak menggunakan gadgetnya untuk nonton, mungkin untuk menghilangkan rasa bosan gitu. Nah kalau memang kita punya kapasitas di misalnya pembuatan konten, bisa jadi waktu kita yang banyak di rumah itu kita manfaatin untuk itu juga gitu ya. Terus juga kalau kita memang sudah punya kemampuan di komputer grafik dan punya jaringan networking di dunia industri, pastinya kita punya mungkin klien-klien yang sudah bisa mengontak kita langsung ya, misalnya di rumah sebagai entah itu mungkin teman-teman sebagai freelancer. Nah tapi memang untuk para pemula pastinya kita akan kesulitan ya kalau memang baru memulai, karena kita belum punya kepercayaan dari industri untuk mendapatkan klien misalnya. Yang mungkin bisa dilakukan ya itu sih tadi pembuatan konten. Tapi yang lainnya mungkin juga bisa dijawab sama yang lain ya, misalnya kayak Mas Chandra gitu. Untuk di masa pandemi ini kayak gimana ya? Sebenarnya saya juga nggak terlalu, maksudnya agak kesulitan juga sih sebenarnya di masa pandemi pastinya. Kita juga nggak bisa switch ke misalnya saya jadi tiba-tiba jadi content creator juga gitu ya. Tapi beberapa bidang kalau kebetulan kalau saya karena udah lama di industri masih ada lah gitu yang masuk gitu ya, ada klien-klien masih mengontak gitu, tapi karena itu dilakukan sebelum pandemi juga gitu kan, maksudnya saya udah bertahun-tahun ini, jadi saya sebenarnya nggak terlalu mampu menjawab sebenarnya di masa pandemi ini untuk para pemula ya khususnya ya, yang rumit adalah untuk para pemula, karena para pemula ini akan lebih baik kalau dia bergabung dulu dengan perusahaan-perusahaan yang udah mapan ya secara entah itu cara kerjanya, dia networkingnya dan segala macam gitu. Mungkin untuk teman-teman yang apalagi lagi belajar saat ini, sebaiknya mungkin memanfaatkan waktu masa pandemi ini untuk belajar gitu ya, untuk belajar menyiapkan diri yang insya Allah ya di masa depan pandemi ini udah selesai lah gitu. Kita asumsikan jangan sampai kita terus di kondisi kayak sekarang ini gitu ya. Kalau saya lebih menyiapkan diri bagaimana ketika masa pandemi ini selesai juga gitu. Kita berharapnya sesegera mungkin selesai lah pandemi ini. Itu ya mungkin. Tapi kalau misalnya ada dari mungkin pembicara lain bisa menjawab itu dengan lebih baik, mungkin saya persilahkan juga ya. Satu lagi yang Kang Fadli tadi tuh pengerjaan karya desain seperti rotoscoping itu terkendala nggak dengan adanya aturan atau pola kehidupan? Iya, pada kenyataannya beberapa studio animasi, bukan hanya rotoscoping ya, entah itu animasi, film gitu ya. Apakah terkendala? Iya, sangat gitu. Karena kita kan berkumpul di dalam satu ruangan bersama yang misalnya kantor-kantor ini mendapatkan regulasi dari pemerintah gitu untuk tidak melakukan kegiatan perkantoran gitu ya.
beberapa studio bahkan sampai layoff ya, banyak perusahaan-perusahaan yang memecat karyawannya gitu karena ketidakproduktifan cara kerja secara terpisah gitu, secara online gitu. Jadi akhirnya mereka berusaha ya memisahkan orang-orang kerja di mungkin kos-kosannya sendiri, mungkin di rumahnya sendiri. Tapi kan kondisi internet juga mungkin nggak sebaik itu. Terus juga ketika orang bekerja sendiri di rumah tidak seproduktif ketika bekerja di kantor gitu. Jadi akhirnya kantor juga memiliki kesulitan untuk mencapai target-targetnya gitu. Nah ini memang sangat kompleks, tapi di industri kreatif lumayan terhantam sangat keras juga. Misalnya saya sekarang beberapa tahun terakhir kan lebih aktif di film. Nah film itu juga vakum karena satu syuting nggak bisa, kegiatan-kegiatan produksi nggak bisa, tapi juga selain itu penayangannya juga nggak bisa karena bioskopnya ditutup gitu ya. Jadi sekarang jadi permasalahan yang sangat rumit karena film yang lagi diproduksi juga nanti akan bentrok dengan film yang nantinya akan diproduksi. Dia punya jadwal yang nanti tumpang tindih gitu ya. Kapan penayangannya gitu. Jadi antriannya jadi lebih panjang gitu. Yang tadinya harusnya tayang bulan kapan, yang sekarang belum bisa ditayangin, mungkin nunggu pas bioskop buka. Nah itu kalau misalnya apakah terpengaruh, ya sangat terpengaruh gitu. Tapi memang ada beberapa industri yang masih berjalan gitu. Misalnya iklan masih ada lah gitu. Terus mungkin film juga mereka masih gerilya untuk tetap melanjutkan produksinya gitu. Di pas misalnya PSBB selesai, mereka lanjutin lagi. Mereka ya optimis aja untuk terus nanti bioskop dibuka lagi gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau jawaban saya, kalau misalnya itu terpengaruh ya sangat terpengaruh gitu. Itu jawaban jujurnya ya, memang nggak bisa saya bilang nggak gitu. Gitu ya. Oke. Kurang lebih. Oke, terima kasih Kang Gaga. Ini ada relate-nya. Ini Kang Chandra ada relate ya pertanyaan yang tadi dijawab sama Kang Gaga dengan pertanyaan untuk Kang Chandra nih. Jadi ketika bicara peluang untuk pandemi itu apa? Ini bertanya berhubungan dengan bekalnya apa dong? Apa bekal yang harus dimiliki kalau begitu? Kemudian apakah menurut dia nih, menurut Jembar itu auto drawing, maksudnya menggambar menggunakan komputer lebih direkomendasikan dengan menggambar manual. Itu pertanyaan pertama ya. Di masa pandemi itu apa sih kira-kira yang harus dilakukan? Kemudian bekalnya apa? Dan apakah digital lebih direkomendasikan daripada manual? Pertanyaan yang kedua, sebagai pemula yang saat ini ingin kita, jadi gini, pertanyaan apakah apa yang ada bagi pemula saat ini sehingga dia bisa memilih industri DKV itu apa sih? Kurang lebih gitu, Kang Chandra. Silakan. Modal yang harus dimiliki pemula itu apa sih sebetulnya? Saya mulai dari yang computer edit drawing ya, tadi auto drawing gitu kan, atau computer edit drawing atau bisa dibilang CAD. Bisa dibilang apa lebih bagus dari ini? Sebetulnya gini, bukan soal lebih bagus. Jadi namanya computer edit drawing itu sebetulnya alat. Kalau mau dibilang lebih bagus, ya kamu kalau misalnya bisa gambar yang akurat, itu juga bagus gitu. Zaman dulu kan sebelum ada komputer juga arsitek dan lain-lain semua gambar kan pakai drawing board, pakai penggaris dan macam-macam gitu. Cuman computer edit drawing ini membantu mempercepat prosesnya. Gitu kan, membantu mempercepat prosesnya, membantu sharingnya lebih gampang gitu kan, memudahkan. Jadi memang sebuah alat aja sih gitu. Jadi memang harus tentu yang dilatih itu adalah skillnya untuk menggunakannya. Dan skill menggunakannya itu nggak bisa langsung kita tiba-tiba menggunakan computer edit design. Kalau nanti misalnya kalian kuliah di Unpas, Anda akan dimasukkan dengan gambar teknik dan lain-lain, itu untuk pertama paham dulu bagaimana sih caranya menggambar, bagaimana cara menghitung dan macam-macam. Karena sebelum Anda bisa masuk ke computer edit design, kalau Anda tidak paham basicnya, Anda juga nggak ada gunanya juga pakai computer edit design. Gitu. Bukan berarti Anda nggak bisa ya. Inilah yang namanya perbedaan antara kita kuliah dan kita otodidak. Gitu.
Ada namanya rule of 10,000. Rule of 10,000 adalah kalau orang ingin menjadi bisa dibilang ahli dalam sesuatu itu butuh waktu sekitar 10.000 jam. 10.000 jam kalau kita bagi menjadi 8 jam sehari itu kurang lebih kita itu hampir 4 tahun, which is sama lamanya kita kuliah. Ya, Anda mau ahli dalam desain grafis, Anda mau ahli dalam desain komunikasi visual, ya kuliah desain komunikasi visual itu adalah shortcut-nya untuk mencapai 10.000 jam. Gitu. Nah, jadi kalau Anda sudah paham di 10.000 jamnya itu, Anda sudah mengerti, Anda paham bahwa komputer itu hanya alat, it's a tool. Ya. Bagus apa tidaknya itu relatif. Anda memilih pakai apa? Saya punya punya kakak ipar yang sekarang dia anak arsitek ya, dia masih menggambar itu dengan drawing board, masih pakai pensil, pakai rotring dan macam-macam. Itu halal gitu kan? Itu ya terus bisa dilakukan. Cuman akan lebih cepat kalau misalnya dia menggunakan komputer. Ya. Dan orang biasa semakin kita bisa, misalnya kita tujuan untuk menjual sesuatu gitu kan, seperti tadi ada VR ya. Arsitek sekarang udah pakai VR gitu kan, kita desain grafis juga pakai VR. Kita mau memvisualisasikan sesuatu supaya cepat dipersepsikan oleh orang ya harus bisa menggunakan VR karena bisa gampang untuk melihat kemana-mana. Tapi ya itu tergantung dari bagaimana Anda mempresentasikan. Jadi kalau bisa dibilang bagusan mana, itu tergantung dari Anda sendiri gitu kan. Soalnya skill-nya itu Anda harus paham skill-nya dulu. Komputer itu hanya alat untuk memudahkan. Jadi untuk pertanyaan pertama semoga itu bisa menjawab. Kendala apa yang ada di pemula ketika ingin memilih industri DKV, industri kreatif terutama? Kendala apa yang dia temui sebetulnya? Nah, jadi gini, Anda saat kuliah DKV itu harus pertama paham dulu bahwa Anda itu kuliah S1. Ya. S1 itu beda dengan D3 dan D4. S1 itu adalah Anda tidak hanya kuliah belajar skill, jadi harus ada harmonisasi. Ya. Skill itu menggambar, macam-macam fotografi, macam itu semua skill. Tapi saya seperti tadi bilang, juga ada namanya knowledge base-nya juga. Itu harus harmoni. Gitu. Kalau Anda misalnya, oh saya kuliah DKV cuma jago gambar doang, gitu. Anda keluar akan saingan dengan yang namanya mereka yang kuliahnya D3 yang benar-benar 100% vokasi. Anda akan saingan head to head dengan mereka. Jadi Anda kuliah DKV ngapain, gitu kan? Anda kuliah DKV karena Anda bisa mengkonsep, Anda bisa memvisualisasikan, Anda bisa melakukan sesuatu yang mereka. Jadi Anda tuh nggak cuma skill aja. Ya, tapi Anda mengerti metodologi desainnya seperti apa. Ya. Karena kalau saya ketemu dengan orang yang benar-benar belajarnya skill aja, dia bilang ini saya bikin ini, hasilnya memang keren. Tapi kalau saya tanyakan behind-nya itu seperti apa, proses seperti apa, kenapa Anda bisa sampai jadi seperti ini, mereka nggak bisa jelasin. Gitu. Karena itu semuanya bermain di gut insting aja. Menurut saya keren begini nih. Oke. Kerennya begitu, tapi why? Gitu kan? Keren menurut Anda itu belum tentu keren menurut dia. Gitu. Why? Harus ada prosesnya. Gitu. Karena kita nggak bisa hanya bermain di keren. Kalau kita bermain di keren, nanti Anda hanya stuck seumur hidup Anda bermain sebagai misalnya di periklanan ini cuma jadi anak ilustrator aja, atau nggak jadi senior graphic designer aja, nggak naik-naik gitu kan? Karena semakin lama itu Anda mulai dalam pekerjaan itu mulai berkembang kepada planning, designing gitu, dan itu semua Anda pelajarin di kafe. Ya. Modalnya di situ. Ya. Jangan hanya belajar skill doang deh gitu. Kalau belajar skill doang itu Anda saingan dengan yang lain. Tapi Anda di situ belajar metodologi desain, ya, psikologi persepsi tadi saya bilang gitu kan. Itulah di situ ya kuncinya, modalnya kenapa kita bisa excel lebih maju. Dan itulah modal-modal yang harus ditonjolkan. Karena saya kalau interview orang, mereka kirim ke saya portfolio mereka, yang dikirim ke portfolio ke saya itu hanya gambarnya aja semua. Gambarnya bagus, pekerjaan ininya bagus, dan lain-lain gitu. Mereka nggak pernah menjelasin, gambar ini dibuat, kenapa ini dibuat seperti ini? Why? Why-nya itu, kenapanya itu nggak pernah dikasih tahu kepada saya. Saya lebih mendulukan orang yang bisa menjelaskan kenapa dia bisa melakukan gambar seperti ini gitu. Karena ya dalam periklanan itu semua seni yang kita keluarkan itu semua by design. Seperti saya bilang,
yang kita keluarkan itu semuanya harus disesuaikan dengan audiensnya siapa. Gitu. Enggak cuman kita bikin sebuah karya seni, terus orang, wah, gitu. Enggak, harus ada pesannya. Makanya namanya desain komunikasi visual. Kita berkomunikasi secara visual. Jadi modalnya itu komunikasi di situ. Gitu. Mungkin begitu. Paling saya mau nambahin tadi yang untuk pandemi ya. Kalau bisa saat ini di pandemi itu sebagai anak DKV atau orang yang berkecimpung di seni desain grafis itu banyak banget sebetulnya. Cuman kita malas ngelihatnya gitu. Di sana itu toolsnya sudah banyak, apalagi di era digital seperti ini. Kita ada Fiverr. Fiverr itu di mana kamu bisa daftar di situ, kamu jual jasa kamu mulai dari $5. Ya, ada lagi macam-macam lah, ada DeviantArt, ada Freepik, di mana kamu bisa menjual stok desain kamu untuk dipakai lagi dengan orang. Salah satu alumni kita namanya Didi Supardi, saya baru ngobrol dengan dia semalam gitu. Dia membuat template dan dia buat template desainnya itu hanya di PowerPoint. Dan itu dijual ke semua UKM. UKM yang belum punya modal, yang masih kecil, belum punya modal untuk bayar desainer grafis, itu pakai template dia. Dan itu dijual satu ininya kalau nggak salah 400 ribuan, dan setiap dia rilis itu yang beli itu sekitar 16 ribuan lebih. Gitu. Jadi it's a business. Gitu. Jadi banyak caranya. Gitu. Anda suka 3D animasi atau enggak bikin karakter 3D, bisa jago di 3D, macam-macam. Ada banyak sekarang yang bisa Anda bisa jual itu secara online. Orang bisa beli online. Belinya murah, tapi kan kita bermainnya di kuantitas. Jadi sebenarnya banyak sekali solusi-solusi di masa pandemi ini yang bisa kita ambil sebagai orang desain grafis. Satu lagi yang saya juga pengen tambahkan itu mengenai tadi ya, punya disabilitas, misalnya tadi buta warna. Jangan mundur gitu. Anda bisa desain, go for it gitu. Ada misalnya desain komunikasi visual nggak bisa masuk, ada juga tempat lain yang Anda bisa masuk, misalnya belajar komunikasi gitu kan, atau enggak yang masuk ke swasta gitu. Karena dari situ saya terus terang, saya itu selama di kuliah itu saya gambar jelek banget gitu. Makanya saya lebih fokus kepada strategi dan planning gitu. Makanya saya lebih suka kuliah-kuliah seperti dari Profesor Permadi dulu itu ya, di mana ya mengenai psikologi dan lain-lain itu benar-benar saya belajarnya di situ gitu loh. Dan itu adalah pekerjaan yang peminatnya sedikit tapi lowongannya besar. Gitu. Jadi permintaan pasarnya besar tapi orang yang bisa ngisi itu dikit sekali. Gitu. Jadi desain itu tidak selalu hanya kita bisa membuat sesuatu, ya. Tapi kita bisa mendirect, kita bisa memberikan taste kita kepada sesuatu, itulah bisa dibilang bagian daripada desain. Dan di cafe ini kenapa sih lebih bagus dibanding kita ngambil misalnya vokasi hanya vokasi saja seperti D3 atau D4. Karena di cafe ini kita punya modal untuk maju terus. Karena kita ini semua terbatas oleh umur ya. Gitu. Jadi saat nanti saya yakin yang sekarang ikut di sini yang pada bisa desain itu 3 kali desainnya lebih bagus dan lebih cepat daripada saya. Dan nanti adik-adik kalian 5 tahun ke depan itu akan menggantikan kalian. Ya. Jadi ke depannya apa sih? Next step-nya adalah yaitu modal yang sudah Anda pelajari di DKV, which is planning, strategi dan lain-lain, itu yang akan ku-play sambil berjalan terus-menerus. Ya, lama-lama skill akan berkurang dan lebih kepada planning akan mendominasi pekerjaan Anda sehari-hari. Mungkin dari saya itu ya tetap semangat dan ya serius, kuliah di cafe itu nggak rugi. Oke, terima kasih Kang Chandra. Terima kasih teman-teman. Akhirnya waktu jua nih yang akhirnya nanti akan memisahkan kita. Terima kasih sudah mendukung acara ini dalam kegiatan webinar ngobrol perkara industri DKV yang diselenggarakan oleh Desain Komunikasi Visual Universitas Pasundan, didukung oleh Fakultas Ilmu Seni dan Sastra dan juga PAS TV. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu nanti untuk adik-adik. Ya, sok silakan. Silakan.
bagi kalian yang memang mau cari ilmu lagi tambahan mengenai DKV, bisa kita di alumni DKV Unpas itu punya YouTube channel, ya, cari aja Recehan DKV. Anda bisa cari bisa cari referensi dan kita ada video baru tiap minggu, jadi kita ngobrol-ngobrolnya ngalor ngidulnya di situ juga. Silahkan.